Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK 5 Bangul 1 Atap, yang kami hormati Bapak Joko selaku PP CGV Angkatan 7, Ibu Guru SMK 5 Bangul 1 Atap yang berbahagia. Sebelum acara pendampingan individu kedua visi dan misi Prakarsa Berubah dimulai, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang mana yang kita nantikan syafaatnya di dunia sampai di akhirat nanti. Selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara kegiatan pendampingan individu kedua ini, saya akan menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pelaksanaan diskusi dipimpin oleh Bapak Joko selaku pengajar praktek, dan selanjutnya acara diskusi dan dilanjutkan penutup doa, dan yang terakhir penguatan dari pengajar praktek. Untuk menyingkat waktu, marilah acara kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menunjukkan acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Untuk yang bertugas kami mohon. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk beliau, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini berkesempatan
Untuk yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita haruskan sahabat-sahabatnya nanti di yaumul kiamat. Untuk yang pertama, saya di sini bukan kepala sekolah, hanya PLT sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Pak Joko Purnomo SPD sebagai PP dari JDP-nya Pak Taufik angkatan 7. Yang kedua kalinya, yang pertama sudah pernah, yang kedua kalinya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan hadir di SMP Negeri Mapalu Sarata ini. Kemudian pada intinya Pak, nanti kita semuanya kami dari Bapak Ibu Guru sangat mendukung adanya program CGV ini yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mudah-mudahan nanti ke depannya bukan hanya Pak Taufik saja yang bisa mengikuti program ini, tapi bisa juga diikuti oleh Bapak Ibu Guru yang lain, termasuk saya. Mudah-mudahan, karena itu memang harapan kita semua. Kemudian untuk pendampingan yang pertama dulu dengan Pak Joko, dengan Pak Joko, yang kedua dengan saya, mungkin yang ketiga nanti sudah ganti lagi. Sudah sekolah yang baru. Mungkin yang bisa kita ambil dari program CGV itu adalah kita harus belajar dan terus belajar. Walaupun mungkin kita sekarang sudah menjadi guru, tapi jangan hanya puas sampai di sini. Sepanjang hayat kita harus tetap belajar. Jadi jangan hanya puas walaupun sekarang sudah jadi guru berarti sudah selesai tugas kita untuk belajar. Justru akan semakin kita tingkatkan untuk pengembangan diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon bimbingan dan arahan dari Pak Joko sebagai PP-nya dari Pak Taufik. Mudah-mudahan nanti Pak Taufik bisa menyelesaikan semua agenda dan tugas dari program CGV ini dengan lancar dan sukses dan bisa lulus menjadi seorang guru negara sesuai yang kita harapkan semuanya. Tentunya Bapak Ibu sudah mengharapkan itu. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan acara hari ini bisa lancar. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga teman-teman jadi ikut bergerak dalam kegiatan CGV ini. Selanjutnya sambutan dari Bapak Joko, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Layanan Fitria selaku pelaksana tugas SMP Negeri 5 Bantul Sarata, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam rangka kegiatan guru penggerak angkatan 7 yang mana di sekolah yang kita cintai ini ada salah satu guru yang mengikuti program tersebut, yaitu Pak Muhammad Rafiq Tariqa. Dan alhamdulillah saya selaku pengajar praktek yang kebetulan juga dari Paku, sehingga dalam hal pendampingan tidak banyak, insya Allah tidak banyak menemukan kendala, karena pertama bagaimanapun juga saya itu bertanggung jawab sampai Pak Rafiq dinyatakan lulus sebagai guru penggerak insya Allah nanti di bulan Juni. Jadi ini masih ada sekitar 5 bulan Bu Layatul, dan seperti yang disampaikan oleh Bu Layatul Fitria, dimungkinkan nanti pendampingan individu ketiga saya menemui kepala sekolah lagi, ya dalam hal ini bukan Bu Layatul Fitria. Monggo lah siapapun yang mendampingi yang dipercaya di sekolah kita ini, bukan siapanya tapi apa yang dilakukan dari beliau-beliaunya.
intinya seperti itu. Jadi siapapun nanti yang dipercaya untuk menjadi pelaksana tugas atau definitif, yang penting panjenengan tetap komitmen bahwa ini memang tugas kita selaku pendidik, pengajar, apapun keadaan sekolah kita. Jadi jangan sampai kita kendor semangat, ya. Jangan sampai kita kendor semangat. Wah, ada diulang orang nyabrang laut, ada orang nyabrang kali ya gitu ya. Nah kalau bisa bayangkan yang teman-teman dari Madura, dari NTT itu kan nggak usah jauh-jauh Madura aja. Kemarin pada waktu penyegaran pengajar praktek itu ada yang dari Bataran, dan Sumeneb, itu cerita pendampingan seperti saya ini itu harus menyeberang laut berapa jam. Kadang-kadang tiba di sana gurunya seorang mau harus tokil, muridnya seorang mau. Kadang-kadang terdapat masalah cuaca pada waktu nyeberang di laut itu tadi, karena memang Madura banyak kepulauan. Nah artinya apa? Yang ada di diri kita ini dalam secara umum yang ada di sekolah kita ini patut kita syukuri. Jadi berapapun siswa yang kita hadapi, berapapun yang kita terima, istilahnya uang lelah, kalau memang panjenengan belum menjadi bagian dari ASN, ya, disyukuri. Dalam arti walaupun yang kita hadapi hanya 1-2 anak, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang nanti mendampingi dia menjadi dewasa. Kalau sekarang misalnya kalau kita telantarkan anak itu, berarti kita sudah menabung generasi yang nanti 5 tahun 10 tahun akan menjadi generasi yang tidak bisa kita andalkan. Utamanya di sekitar desa Ngarambina Banjar. Itulah yang menjadi motivasi kita. Ya, jadi itu tadi merupakan untuk menyemangati panjenengan setiap kali mau berangkat ke sekolah. Itulah yang harus panjenengan ingat bahwa berapapun anak yang saya hadapi ini merupakan tabungan saya. Menurut agama kita punya amal, kalau menurut secara kenegaraan atau negara atau bangsa masyarakat itu tabungan moral nanti 5 tahun 10 tahun anak ini mau jadi apa kalau kita sekarang sembrono. Itu yang saya harapkan dan tetap semangat, ya. Seperti yang saya sampaikan, kalau di luar pulau seperti Madura mungkin tantangannya lebih berat daripada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu PLT Kepala Sekolah, kegiatan hari ini merupakan kegiatan pendampingan individu. Non sewu, Pak Rafiq selaku calon guru penggerak, ini adalah pertemuan yang kedua dan modulnya baru modul 2. Ada 10 materi, ada 10 modul yang diselesaikan Pak Rafiq baru 4 modul, masih ada 6 modul di belakang. Nah, semakin kesini Bapak Ibu saya sampaikan mungkin Pak Rafiq ceritanya paling musabar, ceritanya yang bilang paling sedikit tamu sore. Jangan bawa ke guru penggerak. Misalnya beban yang disampaikan Pak Rafiq ibaratnya kalau peribahasa bisa ya bisa ngomong karena dilakoni jelas satu berakit-akit dahulu bersenang-senang, kemudian kan ada ngomong apa sih ngelakuin jangan ya, jangan Pak Rafiq saya saja yang mengajar praktek kadang melihat tugas yang dilakukan oleh calon guru penggerak, terutama yang harus juga di LMS, itu memang bebannya bukan main. Dan itu saya akui. Kemarin pada waktu saya menegara, saya sampaikan ke instrukturnya, Bu, CGP saya itu rata bukan CGP saya saja. Rata-rata teman-teman calon guru penggerak itu yang merasa keberatan hanya pada waktu mengunggah tugas di LMS. Saya itu kan. Jawabannya dia tetap diinformasi. Ya gimana itu memang sudah bukan dari kementerian seperti itu. Nah, makanya saya sampaikan kepada teman-teman yang saya dampingi, boleh semuanya ada solusinya. Ya, semuanya ada solusinya. Yang penting panjenengan tetap bertahan, tetap semangat sampai bulan Juni. Kenapa? Materi itu ibaratnya kita tuh kalau akarnya di sakit sedih baru ya di soal yang bisa timbo, sehingga pada saat gelas. Jadi ibaratkan saya dan Pak itu ibaratnya bisa gelas ini, dan masih cekong ilmu
saya bisa menyemangati seperti itu. Kenapa kalau panjang kan nanti mundur, orang melakukan satu kelas, kita dari gawe ini apa? Secara pribadi nanti para sudah terbebas di sini lagi, terus secara kelembagaan sendiri pun juga nanti ada bebasnya sendiri. Lalu kedepannya nanti malah kesulitan. Berarti mungkin waktu itu yang mengajukan Pak Sare ya, dan ini tidak belum buka ya, dan masih Pak Sare mungkin belum, aku masih transisi. Nah bisa kepala sekolahnya kena, orangnya kena, pengajar praktiknya juga kena. Jadi bukan masalah kita berat terus mundur, tapi permasalahan ini sudah secara moral kita sudah diikat oleh program guru penggerak. Yang kedua, nanti umum Pak Alpi mundur ke guru penggerak. Aku ngelois ini kayak pengajar praktik itu langsung ada ini kok nanti mundur ke itu. Jadi itulah yang saya sampaikan Pak Alpi membuat untuk semangat. Semua ada solusinya. Hari ini Bapak Ibu, tetapi disampaikan Pak Alpi baru menyelesaikan 4 modul. Ini kan nggak bisa melihat secara signifikan Pak Alpi itu berubah belum, misalnya belum. Kalau berubah mungkin hanya sedikit atau 2 dikit gitu ya. Tapi saya yakin di bulan Juni ada program ini selesai, pasti ada perubahan yang mau nggak mau harus ditampilkan di Pak Alpi. Nah, salah satunya hari ini kita mau diskusi. Ya, tapi kalau nanti dibacakan diskusi yang memimpin saya bukan yang memimpin Pak Alpi. Ya nanti kalau koreksi kalau diskusi ini nanti yang memimpin Pak Alpi. Saya hanya mendampingi kalau memang diskusi ini belum ada materi yang kita harapkan. Jadi nanti yang memimpin Pak Alpi, nanti saya hanya membantu dalam arti membolak kita bicara sama. Tapi kalau memang para sudah oke ya bisa tinggal mengamati aja. Ya mungkin tidak bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu, diskusi ini nanti yang utama, substansi yang utama adalah bagaimana merumuskan visi, ya, bagaimana merumuskan visi sekolah dalam hal ini yang kata kuncinya adalah cita-cita untuk murid. Itu yang pertama. Yang kedua, di akhir diskusi nanti kalau mungkin Pak Alpi mempunyai prakarsa perubahan tentang sekolah ini atau tentang visi sekolah itu, nanti kita dengarkan apa hal-hal baru yang akan disampaikan oleh Pak Alpi. Jadi inti dari pertemuan hari ini itu. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari program guru penggerak. Artinya apa? Kalau nanti Pak Alpi sudah dinyatakan lolos sebagai guru penggerak, pemerintah memberikan fasilitas siapapun yang sudah mempunyai sertifikat guru penggerak, walaupun beliau yang P3K itu bisa diangkat sebagai kepala sekolah tanpa harus didiklat, karena diklatnya ya seperti ini. Oleh karena itu kita tinggal berdoa semoga SK P3K-nya keluar, nanti sertifikat guru penggerak juga keluar. Yang kurang itu penempatannya Pak Alpi di SMP Negeri 5 Sakap ini nanti begitu bisa mengusulkan Pak Agus di guru P3K punya sertifikat guru penggerak. Karena P3K bisa diangkat menjadi kepala sekolah kalau memang tidak ada PNS yang memenuhi syarat yang mau itu istiqomah ya. Itu salah satu fasilitas atau yang diberikan oleh pemerintah. Dan insya Allah sudah akan berlaku Bapak Ibu di SD. Di SD itu kekurangan kepala sekolah SD itu. Kalau panggil kalau nggak salah yang guru penggerak itu ada 4 orang, tapi syarat utamanya harus minimal 3B. 3B dalam sudah sedikit. Kalau mungkin guru yang dipanggil mungkin kira-kira kemungkinan yang belum sedikitnya. Kalau 3B-nya jauh sudah tinggal mengukur aja. Jadi kalau apa insya Allah tadi saya sudah sama Bu Fitri, begini insya Allah saya juga sudah ini sudah sama Nabi biasa oke, jadi sudah punya sertifikat pendidik, tinggal nunggu SK P3K. Mungkin mau SK P3K sampai mana di awal tahun, panjenengan mengajukan penerbitan SK PPP bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Biasanya jangan dan insya Allah mengenai mengkongkong semoga aja
membawa nikmat. Amin seperti itu. Juga berdoa seperti itu. Sudah, asalkan kita ikhlas melakukan apapun, insya Allah kita akan mendapatkan inilah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tidak sedang imbalannya, sedang imbalan di sini malah orang kok malah lakukan aja yang kita inginkan. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk mengangkatkan diskusi hari ini. Nanti untuk desain diskusi memandang warga, tapi yang utama nanti monggo kita bahas di penyusunan visi dengan menggunakan melengkapi kalimat perumpamaan seperti teman-teman yang lain. Nah, nanti dengan melengkapi kalimat perumpamaan itu nanti kita simpulkan apakah kalimat perumpamaan yang kita bicarakan hari ini sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah saat ini. Terus nanti dengan isi yang bisa dengan partai agar tidak sesuai dengan kalimat perumpamaan itu. Ya, kalau dialog-alognya seperti itu. Jadi kita yang kita sampaikan. Bapak Ibu monggo kita ikuti bersama diskusi hari ini. Nanti langsung saya berikan Pak Rafiq atas kami. Kita nanti untuk yang lainnya nanti menyusul. Yang penting Pak Rafiq menyampaikan memimpin diskusi tentang penyusunan visi dengan menggunakan kalimat perumpamaan. Terus kata kuncinya visi hari ini adalah cita-cita untuk umat. Jadi saya bantu oleh Imam ada yang harus saya bantu. Monggo tapi waktu dan kesempatan saya dikasih. Mohon izin Pak Joko, Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Sampai hari ini kita masih diberi kehidupan, masih diberi hidup, masih diberi nafas hingga sampai saat ini Bapak Ibu kita masih dapat mengemban tugas kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Semoga tugas yang kita emban ini akan menjadi amal jariah kita yang akan kita petik nanti di kampung keabadian kita nanti, yaitu di kampung akhirat. Kedua kalinya semoga sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, dan kepada semua umat Islam yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Selanjutnya Bapak Joko, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Joko Purnomo SPD yang telah berkenan hadir pada hari ini. Keroyo-royo Pak Joko ini dengan cuaca hujan, kondisi jalan yang licin, beliau masih kerso rawuh tidak wonten sekolah kita yang notabene sekolah di atas angin. Pak Joko matur suwun sangat atas kerawan panjenengan. Mugi-mugi apa yang panjenengan untuk sekolah kita tercinta ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu Guru, saya lanjutkan untuk kegiatan pendampingan individu kedua ini seperti yang sudah dijabarkan oleh Pak Joko Purnomo, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi insya Allah nanti kita akan membahas, membedah tentang visi sekolah yang sudah kita rumuskan bersama-sama pada tahun pelajaran awal tahun pelajaran 2022-2023, insya Allah tanggal 16 Juli tahun 2022 yang lalu. Untuk menyemangati hari ini, ya kita santai saja Bapak Ibu dan Sewu. Kita akan menyanyikan lagu pelajar Pancasila.
dipersilakan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Kita sudah pemanasan dengan lagu Pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya mohon izin Bapak Joko. Tujuan dari pendampingan dua pada hari ini yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Ada tiga. Yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian antara visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid, sama seperti yang dijawabkan atau disampaikan oleh Bapak Joko Purnomo tadi. Yang kedua, melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian antara visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari berbagai sisi-sisi yang dimiliki oleh murid-murid kita nanti. Nah, itu tujuan dari diskusi kita pada siang hari ini, Bapak Joko Purnomo. Baik, Bapak Joko Purnomo, ini ada salah satu murid kami dari kelas 8 atas nama
Vika Ayu akan membacakan puisi karya dari proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, tentang Aku Melihat Indonesia. Nah, dari puisi ini mari kita resapi bersama tujuan dari pendidikan nasional kita. Baik, kepada Vika Ayu dipersilakan. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai New, aku mendengar lautan Hindia bergelora mengganti di pantai New itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalbet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pamur Palaran, bukan lagi Pamur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Mampu, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih kepada Ananda Vika Ayu yang telah membacakan puisi yang sangat indah, karya dari proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno, di mana dalam puisi ini kita berbeda-beda suku, kita berbeda-beda agama, kita berbeda-beda ras, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Kita menginjak bumi kita ini bukan bumi ajaran, bukan bumi Panggul, bukan bumi Jawa Timur, tetapi bumi Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke materi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Baik Bapak Ibu, kita lihat ke papan dalam tahapan program guru penggerak itu ada tahapan namanya merdeka. Nah, dalam merdeka itu kepanjangannya atau filosofinya, M-nya adalah mulai dari diri Bapak Ibu. Kemudian E-nya adalah eksplorasi konsep. Kemudian R-nya ruang kolaborasi. Kemudian D-nya adalah demonstrasi kontekstual, E-nya tentang elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, baru yang A terakhir adalah aksi nyata. Nah, sebelum diskusi mukadimannya, saya akan menyampaikan tentang apa itu visi Bapak Ibu, apa itu
visi, kemudian bagaimana cara kita menyusun visi yang berpihak kepada murid kita. Kemudian Bapak Ibu, dalam menyusun visi kita perhatikan langkah-langkahnya. Ada 4. Yang pertama yaitu visi itu yang seperti kita katakan tadi, menggambarkan harapan murid-murid di masa depan. Harapan, doa, cita-cita yang kita harapkan dari murid kita nanti seperti apa. Yang kedua, memiliki makna yang mendalam. Kita rangkai dalam suatu kalimat yang memiliki makna yang sangat tinggi, yang bisa menyemangati, menggerakkan kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mampu menggugah orang lain, memotivasi untuk membacanya, kemudian memberikan aksi nyata. Yang keempat, menyelaraskan visi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila apa saja? Sudah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima beraktivis. Yang keenam adalah mandiri. Inilah dalam pembuatan visi harus kita selaraskan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian visi yang berpihak pada murid yang selaras dengan profil pelajar Pancasila itu harus ada yang menggerakkan. Nah, di sini kami sebagai guru-guru penggerak itu harus menggerakkan pembuatan visi yang sesuai dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, yaitu dalam nilai-nilai dan peran guru penggerak. Apa nilai-nilai dan peran guru penggerak? Baik Bapak. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah mandiri, yang kedua adalah reflektif, yang ketiga adalah kolaboratif, yang keempat adalah berpihak pada murid, yang kelima inovatif. Selanjutnya, peran dari guru penggerak juga ada 5. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran sesuai dengan yang didahulukan oleh Pak Joko di depan tadi. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Itu peran dari guru penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam penyusunan visi nanti akan diperkenalkan dengan namanya Bagja. Bagja, B-A-G-J-A. Apa itu Bagja? Nah, sebelum ke Bagja, saya akan menyampaikan tentang paradigma perubahan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif menurut David Koppelberger, dia menyatakan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan visi yaitu secara kolaboratif, kerjasama, saling melengkapi antara semua warga yang ada di sekolah. Nah, dalam inquiry apresiatif itu mempercayai bahwa setiap warga sekolah mempunyai kekuatan yang positif dalam menyusun, berkontribusi menyusun visi sekolahnya. Dari kekuatan yang positif dari beberapa warga sekolah ini nanti akan dijadikan menjadi satu kekuatan untuk menyusun visi sekolah kita nanti. Dalam penyusunan visi itu tahap yang akan kita lalui nanti adalah melalui namanya tahapan yang saya katakan itu banyak tahapan Bagja. Bagja itu
Yang A-nya ambil pelajaran, yang G-nya adalah gali mimpi, yang keempat adalah jabarkan rencana, yang terakhir A-nya adalah atur eksekusi. Lanjut Bapak. Nah, ini Bapak Ibu tahapan kerja dalam pendekatan inquiry apresiatif kerja. Nah, pendekatan kerja. Sebelum ke kerja, ya, dalam tulisan visi tadi kita rumuskan terlebih dahulu dengan istilah namanya atap. A-nya adalah awal atau aset yang kita miliki, murid yang kita miliki. Input murid pasti mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan kita apa? Ya, strength kita apa? Sama dengan analisa SWOT. Kemudian T, treatment, tantangan kita yang ke depan itu apa? Tantangan kita untuk mengharapkan cita-cita murid kita di masa depan. Seperti saat ini kita bersaing dengan sekolah yang lain yang sangat luar biasa. Kita harus menghadapi tantangan tersebut untuk menciptakan terobosan yang baru yang akan menjadi ikon dari sekolah kita. Kemudian A-nya adalah aksi dari apa yang ada dalam kekuatan kita tadi. Yang terakhir B-nya adalah pembelajaran yang bermakna ajar, yang pembiasaan yang kita lakukan di sekolah kita nanti. Baik Bapak Ibu Guru, visi guru penggerak yang sudah saya buat dalam modul 1 PT3 yaitu terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, beretika, serta bersahaja sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa saya kok memilih ini? Saya lanjutkan penjelasannya dari komponen visi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kenapa saya buat yang paling depan sendiri. Menurut saya Bapak Ibu, akhlak atau adab atau budi itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Menurut orang bijak, ilmu pengetahuan tanpa adab, tanpa budi pekerti, tanpa etika itu tiada artinya. Nah, oleh karena itu saya berharap, berdoa, berimajinasi murid dari SMP Negeri 5 Panggul nanti akan menjadi murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangannya dari hati nuraninya sendiri tanpa dari paksaan orang lain. Yang kedua, mandiri. Saya bercita-cita berangan-angan murid-murid dari SMP Negeri 5 Panggul 1 Atap nanti menjadi manusia yang tidak bergantung kepada kemampuan orang lain. Dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kemudian etika. Nah ini saya harapkan siswa atau murid-murid kita nanti akan berbudi pekerti, luhur, beradab dan berakhlak mulia. Kemudian yang keempat, bersahaja. Artinya diharapkan murid kita nanti akan hidup tidak berlebih-lebihan, hidup sederhana sesuai dengan cita-cita dari pelajar profil pelajar Pancasila. Itulah penjelasan tentang komponen visi yang telah saya lakukan di modul 1 D3 Bapak Ibu. Kemudian prakarsa perubahan saya Bapak Ibu Guru dengan menekankan visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Prakarsa perubahan saya adalah saya berupaya
meningkatkan rasa percaya diri pada murid SMP Negeri 5 Bangul 1 Atap dalam presentasi diskusi kelompok. Begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam menyusun visi tadi sudah saya buat tentang pengisian bab jalan ini. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah mengapa murid kurang percaya diri dalam presentasi diskusi kelompok di depan teman-temannya. Kemudian tindakan saya adalah melakukan tanya jawab secara sampling kepada beberapa murid untuk menelusuri tingkat rasa percaya diri yang dimilikinya. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapakah rekan guru sejawat atau orang lain yang pernah berhasil meningkatkan rasa percaya diri murid? Ya ini saya lihat dari YouTube Bapak Joko Purnomo. Ketepatan saya tahun 2021 itu PPG bersama Pak Roni Jadi Setiawan dan Bu Amin. Saya kalau melihat dari peserta PPG yang lain yang notabene dari kota besar, Pak, saya itu merasa memang sangat luar biasa itu potensi antara murid dari kota besar dan di sekolah kami. Mereka dalam diskusi sangat hidup luar biasa. Dari motivasi itulah saya mencoba untuk mencita-citakan murid-murid dari SMP Negeri 5 Bangul 1 Atap nanti seperti ya nyalinya atau mentalnya akan semakin bagus gitu Pak. Lanjut dari mimpi yang G, kebiasaan apa saja yang akan saya lakukan ketika sikap percaya diri murid telah meningkat. Otomatis saya akan memberikan motivasi, kemudian kita jadwal kalau untuk diskusi seperti ini Bapak. Saya akan memberikan kesempatan kepada semua murid untuk bergantian memberikan presentasi di depan murid-murid, di depan teman-temannya. Yang selanjutnya adalah jabarkan rencana. Nah, pertanyaannya adalah apa langkah sederhana atau langkah pertama yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada murid, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berani berpresentasi dari hasil kelompoknya. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Itulah pemaparan tentang visi dan prakarsa perubahan yang telah saya lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, panjenengan akan mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita murid kita, tentang harapan imajinasi murid kita di masa yang akan datang. Saya akan membagikan angket, kemudian nanti mohon diisi oleh Bapak Ibu Guru sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Begitu Pak Joko. Kemudian nanti kita padukan apakah harapan dari Bapak Ibu Guru itu nanti sudah sejalan sesuai dengan visi sekolah kita saat ini, ataukah sudah sesuai dengan harapan kita bersama. Seandainya nanti tidak belum sejalan, bisa kita berikan perubahan program apa saja yang akan kita lakukan. Seandainya sudah sesuai, ya sudah selesai, berarti diskusi sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Begitu Bapak Joko Purnomo, nanti mohon bimbingan arahannya untuk memandu diskusi ini. Apabila saya ada kekurangannya, mohon diberikan arahan dan bimbingan. Itu Pak Joko. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan mengisi kalimat perumpang tentang harapan cita-cita untuk murid kita di masa depan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang murid-murid kita nanti seperti apa, begitu. Kemudian yang
kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah sebagai apa? Sebagai potensi pasti. Murid itu adalah potensi yang paling utama, potensi luar biasa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, yang tadi yang pendidikan berpusat pada murid. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kepastian berpusat pada murid lagi. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo diisi Bapak Ibu Guru. Kemudian dari kalimat penumpang nanti akan kita diskusikan bersama. Monggo. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengisian kalimat penumpang yang telah kita lakukan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang silakan Bapak Ibu yang sudah mengisi mimpi-mimpi dari murid-murid kita di masa depan, silakan. Monggo Pak Roni dari Setiawan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang jelas, kalau saya pribadi, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Karena untuk menumpang masa depan yang akan datang, murid wajib bisa menciptakan inovatif baru supaya bisa menciptakan lapangan kerja yang maksimal. Itu. Baik, terima kasih Pak Roni dari Setiawan. Sangat bagus sekali harapan dari Bapak Roni dari Setiawan tentang kemajuan dari sekolah kita yang diimpikan dari murid-murid yang kreatif, inovatif, yang bisa menciptakan hal-hal baru Bapak ya dalam kemajuan sekolah kita. Baik, ada lagi silakan Bapak Ibu Guru. Oke, monggo Pak Joni Iskandar, silakan. Yang kalimat pertama. Ya, kita di sini kita memberikan murid yang saya itu beradab, berakhlak karimah dan mempunyai pengetahuan yang luas. Sebelum mempunyai pengetahuan atau kepintaran siswa-siswi itu sendiri, kita perlu adanya adab dan akhlak. Ketika sudah punya adab dan akhlak, niatan yang baik, itu pasti akan jalan untuk ilmunya. Begitu. Pak Joni kurang apa? Oke. Iya. Langsung. Monggo Bu. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kalau menurut saya pribadi, ya kita memberikan murid yang mandiri dan berkarakter. Maksud saya di sini mandiri. Jadi anak-anak nanti setelah keluar dari sekolah, mereka bisa melakukan sesuatu itu sendiri. Maksudnya punya inisiatif. Oh, saya harus begini seperti itu. Dan karakter di sini maksud saya mereka itu nanti tahu oh bidang saya, skill saya ini loh. Nah, gitu loh Pak. Jadi mereka bisa menentukan skillnya, karakternya, dan bisa melakukannya sendiri tanpa tergantung dari orang lain seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Bu Fitri selanjutnya. Terima kasih. Untuk yang saya tulis, kita memberikan murid-murid yang misalnya mungkin sudah disampaikan di depan ini, beriman dan bertakwa, memiliki kemampuan dalam impact dan berwawasan luas. Itu saja. Baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Itu Bapak Joko Purnomo yang disampaikan dari Bapak Ibu Guru SMP Negeri Mapanggul. Seperti tadi Pak Joni Iskandar mengharapkan
PHI dan diajarkan adalah pertama adab, akhlak, budi pekerti di atas ilmu pengetahuan. Kemudian Bu Siti Salihah, karena beliau adalah pengampu mata pelajaran bahasa Inggris, beliau mengharapkan murid-murid kita nanti mempunyai jiwa wira swasta begitu, mandiri yang bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Kemudian Bu Fitri sebagai pengampu mata pelajaran matematika, beliau mengharapkan tentang ilmu eksak, yaitu berilmu pengetahuan. Begitu Bapak Joko Purnomo. Selanjutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah disilakan Pak Roni, monggo. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab kalimat rumpang yang diberikan. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Itu. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda. Seperti itu Pak, kalau menurut pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Roni dari Setiawan, itu yang dibimbing oleh Pak Roni Setiawan. Berarti siswa murid itu mempunyai keunikan sendiri, mempunyai karakter sendiri. Selanjutnya Pak Joni Iskandar, dipersilakan monggo. Mengenai kita percaya bahwa murid adalah, yaitu di sini generasi bangsa, generasi penerus bangsa, dan seorang murid itu di sini dititipkan ke sekolah itu kewajiban seorang guru yaitu untuk membimbing, menuntun, bahwasanya siswa itu dititipkan itu perlu adanya tadi beradab, berakhlak, dan untuk menerapkan ilmu-ilmu sesuai bidang guru. Terima kasih. Bu Siti Salihah nantinya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan perubahan berikutnya, menurut saya, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan bimbingan untuk menentukan karakter mereka. Jadi para siswa atau murid yang ada di sekolah, mereka masih bingung, karakternya bagaimana, terus harus seperti apa. Jadi mereka butuh bimbingan dari Bapak Ibu guru, yaitu dalam menentukan karakter mereka. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Itu harapan dari Bapak Ibu guru dari poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Silakan Bu Siti Salihah dulu, silakan. Untuk di sekolah kita mengutamakan pembelajaran diskusi, walaupun tidak sepenuhnya Bapak. Walaupun tidak sepenuhnya kami melakukan pembelajaran itu dengan diskusi supaya anak-anak terbiasa untuk belajar sama temannya, berkolaborasi seperti itu. Terima kasih. Lanjut Pak Jani. Di sekolah kita mengutamakan, itu dari saya, itu kreativitas, itu sebagai mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif dalam bentuk yaitu semampunya guru. Ini kreativitas dari gurunya ya. Yang poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bisa Salihah. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan pengetahuan untuk menentukan karakter
sudah sadar ya Pak, sudah sadar kalau mereka itu memang butuh seperti itu. Baik, Pak Noni nomor poin 3 dan poin 4. Silakan. 4 ya Pak, langsung Pak. Ya Bapak ya. Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Itu kalau saya. Yang lebih spesifik. Kalau menurut saya di sini sadar betul bahwa murid terutama mendapatkan apa ya? Kebahagiaan. Oh gitu ya. Iya, kebahagiaan. Supaya nanti biasanya anak-anak itu, murid-murid itu terlalu bosan di rumah. Nah, sedangkan kalau di sekolah otomatis kan ketemu bahwa guru yang mungkin yang happy, bercanda, akhirnya anak mendapatkan kebahagiaan di dalam sekolah ini. Mungkin itu. Terima kasih. Detailnya. Jenengan tadi menyampaikan anak ketemu dengan guru dia harus bahagia. Nah, Iya. pertanyaan saya, ketemu dengan guru ini mau kok bahagia? Baik, pertama murid dan jelas mendapatkan ilmu waktu di kelas. Nah, setelah di kelas, di luar anak mendapatkan teman dengan gurunya. Anggaplah guru ini sebagai temannya untuk terutama saya guru BK, Pak. Guru BK karena guru itu sebagai teman untuk curhat anak-anak seperti itu. Jadi biasanya setelah saya ada pelajaran, otomatis siswa datang ke kantor kita curhat. Contohnya mungkin kalau kelas 9, kelas 8 itu kan mulai tumbuh jentik-jentik suka sama jenis. Lawan jenis akhirnya enak diajak diskusi terus bercurhat seperti itu Pak. Kalau saya seperti itu. Namanya kesenangan bahagia ya. Apa harus curhat itu mesti bahagia. Ya sebenarnya belum. Indikatornya kemudian mengatakan ucapku bahagia bercurhat kalaku. Iya. Itu indikatornya apa? Indikatornya dari raut wajahnya murid itu Pak. Iya. Contoh sumrengan. Iya, ada sumrengan, terus lihat guru yang lain tersenyum, seperti itu. Biasanya murid itu kalau lihat gurunya agak wajahnya itu kurang bahagia, mempunyai masalah dengan guru tersebut. Kayak gitu. Iya, terima kasih. Ini berarti kita mendalami sesuatu. Ini lebih kaya. Saya bilang kok tidak disitu pandangan Pak Roni bahwa siswa itu sadar betul bahwa di sekolah dia mesti bahagia. Kenapa? Karena dia punya permasalahan, dia curhatkan kepada Pak Roni seperti guru BK, dia merasa ringan bebannya akhirnya dia bahagia. Terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan ke poin 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ya silakan Ibu Siti Sonia. Untuk selanjutnya kita dengar dari sekolah ini paham bahwa demi terwujudnya generasi yang beriman, bertakwa dan berilmu dan berilmu pengetahuan membutuhkan proses yang panjang. Oh gitu. Iya. Yakin bahwa untuk mencapai itu semua membutuhkan proses yang panjang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu adanya bimbingan dan tuntunan sendiri karena kita sebagai guru yaitu yang mempunyai hati gugur dan ditiru. Karena itu kita perlu adanya bimbingan dan tuntunan untuk murid kita supaya apa? Supaya kita dibentuk terwujudnya generasi bangsa yang sekarang tuh kita dapat dikatakan milenial yang berkarakter, beradab dan punya pengetahuan yang lebih luas. Iya. Menurut Pak Roni. Silakan Pak Roni. Yang poin 2 tadi. Poin 5 Pak. 5 ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dapat membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan di lingkup sekolah. Itu Pak. Kalau menurut otomatis ini
spesifikasinya ke faktornya masing-masing lah ya. Jadi kalau saya seperti itu. Terima kasih. Ini kembali ke mana? Iya. Nang balik lagi. Nang ulangi itu sampai nang ulangi. Ulangi lagi. Lagi-lagi. Oh baik. Ya, musuh lagi. Oke. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun, membimbing maksudnya ya, agar mencapai kebahagiaan Terus di lingkup sekolah. Cek. Ini dua. kalimatnya belum selesai Pak. Maksudnya itu ada terusannya. Ya. Ini maksudnya Ini mohon maaf. Ini memang belum selesai saya kerjakan. Akhirnya disebut untuk menyampaikan. Jadi berikan dulu waktu. ya. Tadi masih proses pekerjaan Bang, ya, proses pekerjaan. Karena juga seperti itu belum selesai saya kerjakan disuruh bacakan. Seperti itu. Mohon maaf. Yang kedua ini kan kita pernah seleksi Pak ya, walaupun tidak lolos ya. Iya. Saya tahu bahwa nanti diajak berpikir tetap menjawab bisa. Iya. Oke, begini maksud saya. Kita warga sekolah ini yakin ya bahwa yang disampaikan Pak Roni tadi Iya. sebenarnya begini. Kita warga sekolah ini yakin untuk mencapai kebahagiaan siswa kita harus menjalin komunikasi dengan anak lebih intensif. Iya. Nah, kalimat terakhir itu yang saya tunggu. Maksud saya seperti itu. Terima kasih. Saya memang harus seperti ya. Iya. Kalimatnya kalau berhenti di situ, itu pada kali si diburi malu, makanya saya tunggu kalimat terusnya apa. Nah, akhirnya itu tadi coba rencananya ambil eksekusinya. Eksekusinya apa? Kita jadi komunikasi dengan orang tua, kita instansikan komunikasi dengan bapak ibu guru, dengan lingkungan sehingga anak itu merasa aman di sekolah kita. Itu maksud saya. Ya. Iya. Maksud saya sudah seperti itu. Saya tak teruskan ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalimat yang terakhir ini Bapak Ibu, yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalimat yang keenam ini adalah bagaimana cara untuk mencapai kalimat 1 sampai 5 itu. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Robik dan Jalan, ini adalah ambil eksekusinya. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus titik-titik. Jadi kalimat 6 ini ada merupakan karya untuk menciptakan yang kalimat 1 sampai 5. Monggo Pak Joni. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa bahwasanya guru merupakan orang tua di sekolah bagi murid. Oh gitu ya. Dan guru merupakan pendidik yang mulia karena merupakan waris Nabi. Oh gitu ya. Guru adalah waris Nabi. Iya, tua ya orang. Jadi seperti tadi Bu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa demi terwujudnya generasi yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan membutuhkan proses yang wajar bagi orang. Ya memang benar yang disampaikan Bu Siti betul. Jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan itu harus meminta. Itulah yang dinamakan jabarkan rencana. Kita ambil eksekusinya. Disinilah. Ya, jadi yang saya terangkan Pak Robi dan yang disampaikan Pak Robi saya perjelas tadi. Ya seperti ini. Ya, jadi mulai ini dengan pertemuan yang nanti saya harapkan kalian sudah mulai belajar. Saya ingatkan, Ismail jabarkan rencana kita Mas. Waktunya ambil eksekusi, kita tidak mau ambil resiko. Itu loh yang membuat kita tidak pernah berubah itu. Ya, NTNR kita tidak pernah berubah dalam pembelajaran karena kita tidak pernah merencanakan apa perubahan yang kita terapkan. Nah, harus dijabarkan orang ini di resiko. Itulah selamanya kita tidak akan pernah berubah loh. Jadi walaupun pihak ini monggo dari jenengan inilah nanti dipimpin oleh Pak Agus Lakuhu
dirubah paradigma Rasulullah, paradigma kok sambat teman-teman itu masalah kita ganti dengan paradigma kita menciptakan bahwa alhamdulillah guys berhasil walaupun hanya sedikit, tidak apa-apa. Oke, monggo Pak Kopeng. Pak ini loh. Oke, ini style ini mesti. Kata kuncinya di Pak Roni gitu lah ya. Ya. Ini dengan kata-kata saya yang terakhir Pak ya. Maksudnya di diskusi ini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki, Pak. Itu kalau menurut saya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal sesuai dengan bakat dan minat dari anak tersebut. Otomatis kalau kita tidak mengikuti bakat anak tersebut, siswa akan terjerumus dengan yang tidak baik. Otomatis kalau kita mengikuti bakat dan minat anak tersebut, murid akan mendapatkan hasil yang puas dan maksimal. Itu Pak, terima kasih. Ya. Yang disampaikan pertama oleh Pak Roni itu sebenarnya jawaban kalimat kedua. Karena tadi Pak Roni mungkin belum konsen waktu kedua tadi. Jawab. Jadi setiap murid mempunyai bakat minat itu kalimat kedua maksudnya. Tapi saya tunggu ternyata ada jawaban itu kalimat terakhir. Kita Pak Roni ini jadi politikus pintar. Kalau bicara itu tapi benar juga. Sampai ini jawabannya ternyata ada. Jadi yang kalimat keenam kalau ini kata kuncinya adalah mengoptimalkan itu. Jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita harus mengoptimalkan bakat dan minat anak. Jadi kalau ini tadi kita memberikan awalan untuk kalimat kedua, ini itu makin korporat. Alhamdulillah di kalimat 6 terjawab. Jadi kita paham bahwa kita harus mengoptimalkan bakat dan minat keistimewaan anak yang tadi Bu Siti dan Pak Juli juga menyampaikan seperti itu. Jadi dari segi kalimat Lumpang ini sepertinya sudah memenuhi apa yang menjadi visi dari sekolah kita. Monggo Pak Roni untuk yang terakhir kalau memang Bapak mempunyai visi menurut versi jenengan. Baik, terima kasih. Baik, dari kalimat Lumpang tadi kemudian kita simpulkan bersama-sama apakah kalimat yang sudah kita isi tadi sudah sesuai dengan harapan kita bersama, apakah sudah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, begitu Pak Joko. Apabila visi kita belum sesuai dengan harapan kita tadi, nah itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita untuk tahun pelajaran yang akan datang. Kita rubah visi kita di tahun pelajaran yang akan datang. Seandainya sudah sesuai dengan harapan kita bersama tadi, visi itu kita sepakati bersama yang telah kita pampangkan di depan ini. Baik, monggo kita diskusikan bersama. Pak Roni, silakan. Baik, terima kasih Pak Roni atas waktunya. Terkait visi SMPN 5 Panggung Satu Atap, terwujudnya generasi yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan serta berwawasan kebangsaan. Kalau menurut saya, visi ini sudah sangat tepat diterapkan di SMP kita, karena untuk wilayah sini kebanyakan anak-anak itu berada dalam madrasah, Pak. Otomatis kalau diterapkan dalam sekolah, di situ kan ada beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan serta berwawasan kebangsaan. Kalau menurut saya sudah sangat tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pendapat dari Pak Wakabul Guru, Pak Roni dari Setiawan. Sekarang Pak Juri Iskandar, silakan untuk memberikan tanggapannya.
generasi yang beriman, maksudnya di sini adalah kalangan masyarakatnya yaitu Islami. Untuk siswa-siswinya juga sudah menerapkannya. Terwujudnya generasi yang beriman di sini yaitu kita sebagai manusia yang beragama Islam itu harus mewujudkan yang generasi yang beriman. Terusnya kita hidup ini perlu adanya yaitu amal yang baik, yaitu diterapkan dengan keimanan kita lebih bertakwa yang maksudnya kita senantiasa untuk bisa menjauhi larangan-larangannya dan bisa melakukan perintahnya itu. Dan berilmu pengetahuan yaitu dengan kita sebagai guru itu perlu adanya bimbingan dan tuntunan pada siswa-siswi untuk bisa berpengetahuan yang itu tadi yaitu luas, dalam artian luas banyak, dan serta berwawasan kebangsaan. Kita tidak jangan sampai kita melupakan itu sejarah berwawasan kebangsaan itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Jani. Selanjutnya Bu Sri Salika, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya visi ini sudah pas untuk diterapkan di sekolah ini, karena mengingat bahwa di sekolah ini adalah siswanya dari masyarakat sekitar sini saja. Jadi kalau visi terwujudnya generasi yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan serta berwawasan kebangsaan, mereka sampun pas. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, silakan monggo. Terima kasih Pak. Dari visi panjenengan, Iya. visinya yang tadi, yang terwujudnya mulai dengan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dari yang visinya kita sudah pas. Masuk. Kalau yang mandiri, mungkin yang mandiri ini yang menurut saya perlu ditambahkan. Iya. Ya, yang mandirinya belum ada menurut saya. Dengan itu. Kemudian kalau beretika itu, kalau menurut saya sudah cocok, Iya. sudah pas, karena beriman dan bertakwa biasanya kan juga anak otomatis punya etika yang baik. Kemudian bisa saja juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin yang tadi ada yang berwawasan kebangsaan juga, itu mungkin yang perlu ditambahkan. Mungkin kalau menurut saya itu adalah yang mandirinya ya Bu. Itu dari saya. Terima kasih. Untuk yang visi yang sudah ada, nanti pada waktu kita menyusun dengan penumpang, kita tadi sudah saya sampaikan, kita jangan hanya fokus pada pembelajaran. Ternyata benar di visi panjenengan yang ada di sekolah kita ini, ternyata yang berwawasan kebangsaan belum ada dengan singgung, nggak apa-apa. Jadi mungkin lebih pada waktu penyusunan yang pertama yang penyusunan ini. Mungkin pada waktu penyusunan ini kita banyak pihak yang ikut berpikir sehingga wawasan kebangsaan masuk di dalamnya. Oke, itu aja koreksinya. Terus untuk yang visi dari Pak Roke, coba bilang Pak dari Pak Roke itu, nah ini sebenarnya begini Pak Roke, profil pelajar Pancasila itu sudah menyangkut enam aspek ini. Nah, jadi kalau sepertinya begini, tidak usah ada kata sesuai dengan sesuai dengan profil, nggak usah. Hanya sebutkan aja kalau jenis siswa dengan siswa atau dengan murid yang berkarakter, yang nanti ada kata profil belajar Pancasila di dalamnya. Karena sudah menyangkut 6 poin. Cuma permasalahannya permasalahannya begini, tidak semua kita tahu profil pelajar Pancasila itu ternyata ada 6 aspek. Nah, kalau mau dengan jabarkan isi dari profil itu juga bisa. Jadi itu tadi kerjanya oleh beriman bertakwa, terus bergotong royong, kan masuk. Intinya visi yang sudah ada insya Allah sudah sesuai dengan kalimat pengelolaan dengan dan untuk mengeluarkan visi yang ini nanti saya sudah menyempurnakan. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Joko Purnomo atas
kita maupun dalam kita akan merencanakan kegiatan apapun harus melalui minimal tahapan budget. Kemudian visi sekolah yang telah kita buat tahun pelajaran yang lalu insya Allah sudah sesuai dengan kehendak dari Bapak Ibu sekalian dalam pembuatan dalam misi Lailatul Qadar tadi. Kemudian koreksi untuk diri saya sendiri bahwa dalam pembuatan visi itu hanya menyebutkan satu atau beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Semoga hari ini diskusi hari ini membawa berkah Pak Joko Purnomo. Semoga menjadi amal kebaikan panjenengan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, banyak sekali kesalahan kekhilafan dari saya dalam penyampaian ini Pak Joko. Jangan walai-walai, pokoknya kedepannya selalu mengharapkan bimbingan arahan dari Bapak Joko Purnomo. Sekian, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Bila jawabannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara diskusi siang hari ini sangat seru sekali. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mohon Pak Joni Iskandar untuk memimpin doa sebagai doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhibbu masidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa firqatan al-maut. Allahumma hwina lana bi syukratin lana wa wajhina jannatan nar wa rahmatan sabr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Acara kita akhiri. Bila ada kekurangan, kekhilafan dan dalam penyampaian saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.